materi ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jika begitu adalah sejak kita. Karena semnita. Oke, ya pun. Jadi kemarin kita materinya kan udah habis ya untuk bab 3-nya. Nah, saya mau tambahin tentang tata bahasa. Nah, tata bahasanya itu ada apa aja. Nah, kita ulas lagi agar teman-teman tuh benar-benar paham ya. Nah, di sini ada nomor 1 itu ada imnida ya. Imnida kemarin apa? Adalah. Nah, adalah dia melekat pada kata benda ya. Nah, imnida itu adalah maksudnya itu akhiran untuk kalimat berita ya. Nah, terus imnika itu adalah apakah atau akhiran kalimatannya untuk melekat di kata benda. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini udah ada ya. Indonesia secara mimnida. Nah, seperti ini. Jadi adalah orang Indonesia kalau diartikan ya, Robur. Nah, di sini sudah ada keterangannya, udah ada contohnya. Teman-teman enak sebenarnya untuk belajarnya ya. Nah, di sini ada nian, n ini maksudnya bukan nian. N ini adalah noun ya. Noun itu adalah kata benda. Nah, terus imnika itu apakah artinya? Nah, contohnya di sini ada Indonesia secara mimnika. Apakah orang Indonesia? Nah, diartikannya tetap dari belakang. Apakah orang Indonesia? Nah, seperti itu. Penempelannya jangan sampai lupa ya. Nah, ini ada non kata benda iga animnida. Hangguk sarami animnida. Jadi bukan orang Korea. Nah, ini adalah untuk bukan ya. Nah, kalau bukan ini sebenarnya tidak perlu pakai subjek ya. Tapi kalau pakai subjek ya tetap di depannya itu adalah saya ya nanti ya. Misalkan saya jadi Jonen hangguk sarami animnida. Oke, Robun. Nah, terus yang jian semnida ini adalah verb atau verb itu kata sifat ya. Action itu kata kerja gitu ya. V atau A itu ya. Terus jian semnida ini melekat di kata kerja atau kata sifat ya. Jian semnida, nah itu artinya adalah tidak sama an ya. Nah, kalau berada di depan ya dia pakainya an di depan kata kerja. Kalau misalkan di belakang kata kerja pakainya yang jian semnida. Nah, seperti ini. Jadi irhaji jian semnida. Irajian semnida. Jadi tidak bekerja. Nah, dari kata dasarnya adalah irada ya. Terus irelan hamnida. Nah, ini kenapa annya berada di depannya hada? Karena kata kerjanya itu dia ada hadanya, iralah hada. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan ini kan ada hadanya juga dari kata dasarnya irada ya. Nah, ini tinggal ditempelkan di belakangnya saja. Jadi nggak perlu bingung ya. Tapi ketika nanti kata kerjanya tidak ada hadanya, ya an ini berada di depannya. Misalkan gada menjadi angansemnida, angamnida gitu. Jadi tidak pergi, maksudnya adalah seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman udah tahu ya ini ya. Untuk jian, an. Ya, Robun. Tidak ada masalah sama suara saya kan? Belum. Baik, bagus ya. Oh, nggak ada. Oke, kalau gitu saya ini nih. Ini kan kemarin ada hante eke ya. Hante eke itu artinya apa? Kepada ya. G ini juga sama artinya kepada ya. Nah, untuk orang yang lebih dihormati lagi. Nah, seperti itu. Terus contohnya apa? Nah, contohnya di sini singgueke toa juoyo. Jadi membantu kepada teman. Nah, atau ini diartikan dengan memberi pertolongan kepada teman ya.
doa juta itu adalah memberi bantuan atau memberi pertolongan juga bisa. Nah, ege itu adalah kepada, cinggu teman ya. Nah, contoh yang kedua apa? Panjang nimke doa juoyo, memberi bantuan atau memberi pertolongan kepada panjang nim. Panjang nim itu adalah kepala. Panjang nim itu supervisor apa kepala regu ya? Supervisor ya, mandor ya, supervisor ya, supervisor. supervisor. Nah, seperti itu. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, kalau hanteso sama egeso itu artinya adalah dari. Nah, hanteso atau egeso artinya dari ya. Nah, kalau yang egeso, nah di sini ada yang ege ya, ada ege hante. Nah, ege ini dia yang dipakai di orang biasa ya. Nah, kalau yang hante ke ini untuk yang kita hormatkan. Sama ya, seperti egeso. Egeso itu adalah kepada teman atau kepada orang yang di bawah kita. Nah, contohnya di sini ada ani hanteso. Ani hanteso cekel batayo. Nah, jadi menerima buku dari Ani gitu ya. Maksudnya ada seperti itu. Oke, dari sini bisa ya, paham ya Robun ya. Nah, saya mau coba ya ini biar baca. Jadi teman-teman biar paham. Kak Rina. Kak Rina. Cilpon. Yang mana? Cilpon. Umare. Gak Nggak kelihatan. kelihatan ya. Nomor 7 ya. Umare siye wol gem iyeyo. Apa bacanya apa ini? Wol gem iyeyo. Bolgem. Ini apa? Biyep apa miem? Itu Biyep. dibacanya apa ya? Kalau ada bacim bertemu dengan iyeng maka Gebi. Oh ya, Nah. gebi. Pakainya gebi. Gebi eyo. Jadi amuresiye wal gebiyeyo. Nah, ini artinya apa di sini? Di sini apa Kak Rina? Siye. Di sini artinya apa? Karena akhir. Ya, dia artinya apa? Karena ditempelkan itu maksudnya apa gitu. Kepemilikan. Nah, kepemilikan. Yang menjadi miliknya siapa? Si Amur. Umar sih. Umar. Umar ya. Jadi Tuan Umar. Ya, Tuan Umar ya, yang dimiliki apa? Wolgep itu adalah gaji. Jadi gajinya Tuan Umar itu ya, atau gajinya saudara Umar. Nah, tergantung di sini nanti pakainya yang tanda tanya atau yang kalimat berita. Oke. Nah, sekarang pakainya yang hago. Coba Kak Rina. Oh, dibaca ya. Dibaca. Saga hago subagel jugseyo. Di situ sagwa apa? Sagwa hago. Sagwa itu apa? Masih ingat nggak? Sagwa itu buah. Iya. Sagwa itu adalah iya kan? apel ya. Apel. Jadi apel dan hago di sini artinya dan ya. Apel dan semangka. Apel dan semangka. Jugseyo. Apa jugseyo? Jugseyo itu
dari kata dasarnya itu apa ya? Jugda itu mati sebenarnya. Juga. Jugda itu mati. Jadi kata ini sebenarnya ju ya, juseo ya sebenarnya. Jadi tolong ambilkan ya, tolong ambilkan semangka dan apel. Tolong ambilkan semangka dan apel. Kalau ini juk itu mati ya. Kalau diartikan masa Mati. Jadinya juseo ya? Iya, ini Salah. harusnya juseo ya, bukan jukta. Kalau jukta itu Koreksi. mati. Oke, terima kasih Kak Rina. Terus saya mau ke oh ya, di sini tadi belum saya tanya ya. Nah, di sini dan itu untuk kata benda ya. Nah, kata benda dia tidak memperdulikan depannya konsonan atau vokal. Nah, sekarang kalau pakainya dan dia yang memperdulikan vokal atau konsonan di penempelannya, yaitu apa? Selain hagu. Yang dikata benda. Masih ingat? Wagua bukan Ya, sih? betul. Wagua ya. Wagua. Nah, dia menempelnya di kata benda, tapi memperhatikan apa? Vokal terakhirnya atau vokal konsonannya, bukan vokal atau konsonannya. Nah, di sini ada sagwa. Sagwa kalau pakai wagua itu berarti pakainya yang apa? Yang gua itu yang vokal. Ya, betul. Jadi gua itu pakainya yang di vokal ya. Jadi ini ada dua cara. Satu pakai hagu. Hagu itu terserah, dia tidak memperdulikan dilekatkannya itu vokal atau konsonan di kata bendanya. Tapi kalau pakainya yang gua atau wa, dia akan memperhatikan dia huruf terakhirnya itu vokal atau konsonan. Nah, kalau seperti ini sagwa berarti kan terakhirnya vokal. Maka dia pakainya yang gua. Jadi sagwa gua. Sagwa gua subagel juseo. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau dibalik, subaknya di depan, sagwanya di belakang. Menjadi ya subagwa ya. Kenapa sih? Menjadi subagwa sagware juseo. Nah, pakainya yang wa. Nah, kalau yang ditempelkan di sagwa pakainya yang wa. Oke, kita lanjut. Kak Rina udah. Mas Bagus, coba Mas Bagus. Nah, ini Mas Bagus kan baru ini ya. Coba kita mau ini deh. Jadi cara menempelkannya itu bisa nggak? Coba Mas Bagus, ada nggak Mas Bagus? Nomor 9 ya? Ya, Ada. Mas Bagus, silakan dibaca Mas Bagus. Hanguke Nah, ro kayo. Hangguk ya. Hangukero. Bukan han ya. Hangukero. Hang ya ini ya, hangguk. Karena apanian bertemu dengan giok. Nah, menjadi hanggukero. Hanggukero kayo. Hangguk itu adalah Korea. Ro itu diartikan dengan menuju atau ke ya. Menuju ke atau menggunakan juga bisa. Jadi pergi selain menuju itu bisa ke ya. Jadi pergi ke Korea. Hanggukero gayo. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok pakainya ro, Mas Bagus? Bah, ini yang saya pusing nih. Di sini ada tanda kurung ya. Jadi di rumus itu ada in, di sini ada tanda kurung terus ro. Jadi artinya kalau ada tanda kurungnya itu rumusnya itu bisa ro atau ro. Nah, seperti itu maksudnya.
Jadi bisa dipakai ro atau ro. Nah, di sini contohnya itu adalah yang ro. Kenapa ro? Kenapa kok ro, Mas Bagus? Bentar Sam, nyari-nyari dulu nih saya. Udah. Jadi Se. ini saya jelaskan. Karena akhirnya kan Ya. Jadi karena akhirannya itu adalah konsonan. Jadi penggunaan Konsonan. ro sama ro atau ro atau ro itu dia berpengaruh pada huruf terakhirnya itu vokal atau konsonan. Nah, kalau konsonan berarti pakainya yang ro. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut contoh kedua. Oh ya, ini baru ketemu nih. Ya. Jadi kita lanjut ke contoh kedua nih. Kak Bagus, silakan dibaca. Gawiru Heeh. Gairu sayong haseo. Kawiro sayong haseo. Nah, kawi itu adalah gunting. Nah, ro tadi diartikan Gunting. dengan apa? Selain menuju, yaitu menggunakan, ya. Menggunakan. Sayong haseo, jadi gunakan. Nah, di sini bisa diartikan dengan juga ya. Nah, kalau dia menempel di kata benda seperti ini atau di alat ya, di alat maksudnya. Nah, ini bisa diartikan dengan menggunakan. Terus sayong haseo itu kata dasarnya apa, Mas Bagus? Wah, nggak tahu Sam, saya nggak tahu. Nah, sayong haseo itu kata dasarnya adalah sayong hada. Terus ditambahkan dengan Sayong seo atau seo, Seo. yaitu kalimat apa? Perintah. Kalimat perintah. Nah, kalau misalkan di sini adalah haseo, menjadi karena apa pakainya seo? Karena dia akhiran kata kerjanya adalah vokal. Nah, kalau konsonan berarti pakainya apa? Kalau akhirannya konsonan dia pakainya yang apa berarti? Yang seo. Haseo. Nah, sekarang saya mau jadikan ini kalimat berita. Kalimat berita menjadi gimana? Kalimat berita, atau ya? Kalau enggak, ini saya mau jadikan ke kalimat informal deh. Kalimat informal aja deh. Bentar Sam, ketinggalan jauh nih soalnya. Ini mau dibentuk ke akhiran kalimat informal. Coba gimana? Formal, informal. Kalimat informal itu yang akhirannya apa, Mas Bagus? Akhirannya iyeyo, yeyo. Itu yang untuk kata benda. Kalau untuk kata kerja? Oh iya. Kata kerja. Kalau untuk yang menempel di kata kerja, informal itu Benika, emnika. itu formal atau informal? Formal ya? Iya. Dia. Kasih. Oh, informal. Heyo, ayo. Ayo, oyo sama heyo. Heyo. Jadi ada a, o, he, yo ya. Maksudnya ada seperti itu. Jadi gimana nih? Kawiro sayong Jadi gimana tadi, Mas Bagus? Bentar Sam, coba Sam. Ke atas lagi Sam. Maka akhirannya berarti
kalau di informal. Gawiro. Mas skip Sam saya enggak ini. Yang lain dulu saya terlalu jauh Oh, soalnya. ya. Jadi gini ya. Soalnya Saya ngebutnya bantu. terlalu ini. Dibantu. Coba Sam. Jadi ini gawiro, sayung, heyo. Karena apa heyo? Nah, karena di sini ada hada, maka dia pakainya yang heyo. Nah, seperti itu. Jadi ini pakainya heyo ya. Nah, kalau misalkan dijadikan bentuk formal ya menjadi sayung hamnida. Nah, seperti itu. Oke, jadi coba diperhatikan lagi ya, Mas Bagus ya. Kita belajar bareng-bareng. Sekarang mau ke Kak. Ya Sam. Liana. Benar Sam. Kak Liana. Ini Sam. Nomor 10 Kak Liana silakan. Nomor berapa Sam? 10 ya. Itu ina. Ina itu atau. Cuman Nah, ina baksana aja. binil. Cuman ina aja. Hah? Cuman ina aja. Oh, ada ina, ada sebentar dulu. Gona itu untuk konsonan ya, Sam? Ani. Jadi ada ina atau na ya. Maksudnya ini adalah apa? Kalau tanda kurung ini artinya bisa ditambahkan dengan ina atau cuman nanya saja. Nah, penggunaannya itu adalah ketika penggunaannya ina itu ketika akhirannya apa? Akhirannya itu konsonan ya. Kalau yang na berarti akhirannya adalah vokal. Artinya apa? Naina. Artinya atau. Terus? Di sininya baksana biniral bakwo juseo. Jadi bakse itu adalah box ya. Bakse itu bisa box bisa kotak ya sebenarnya. Nah di sini adalah atau vinil atau di sini. Vinil itu tali ya, tali plastik bukan? Vinil di sini plastik ya. Vinil. Oh plastik. Bukan tali ya, bukan tali plastik kan? Vinilkan. Tali rafia itu vinilkan ya. Kalau misalkan tali rafia. Jadi tali itu kan. Kalau vinil itu plastik. Jadi kalau vinil berarti box atau plastik. Ya, bakwo juseo. Bakwo itu bunga ya? Bakwo itu adalah dari kata dasarnya apa? Bakda. Bakuda itu adalah menukar. Menukar. Juseo tolongkah. Nah, di sini rumusnya itu adalah aohe juseo ya. Jangan sampai lupa ya. Aohe juseo itu artinya itu adalah melakukan sesuatu ya untuk orang. Jadi tolong lakukan atau tolong tukar ya. Tolong tukar yaitu apa? Tolong tukar box atau plastik. Plastiknya maksudnya seperti itu. Di sini bisa diartikan dengannya juga ya. Jadi tolong tukar box atau plastiknya. Gitu. Baksana biniral bakwo juseo, tolong tukar plastik atau box. Boxnya. Terus di sini nomor 11 silakan. Liana lagi ya, Sam? Do, ini do itu juga. Jadi menempelnya di mana? Ini menempelnya itu di kata apa namanya, kata hubungnya itu ya, kata bantu ya, Sam? Ini kata benda ya menempelnya ya. Kata. Jadi noun itu adalah kata benda ya dalam bahasa Inggris. Jadi n itu adalah noun ya. Saya Terus juga
Juga Sari, Sido, Om Nika. Kalau dia Sari itu nama orang. Ya. Si di sini apa? Kayak apa ya? Kayak saudara gitu ya? Ya, bisa tuan, Maksudnya nyonya, saudara, saudari, mas, mbak, bisa ya diartikan seperti itu, bisa. Mbak Sari, saudari Sari, nyonya Sari gitu. Terus tuh di sini adalah juga. Ini Om Nika ya? Iya, ini Do juga. Terus Om Nika artinya apa? Om Nika itu kata dasarnya dari Oda, bukan sih, Sam? Iya, betul. Dari kata dasarnya adalah Oda. Terus ditambahkan dengan rumus apa ini? Akhiran untuk apa? Rumus akhiran kata tanya, kata benda. Kata tanya. Masa ini kata benda, Oda? Kerja, kata kerja. Kata kerja. Kata kerja atau kata sifat. Jadi menandainya di kata benda, kata kerja atau kata sifat. Artinya apa? Benika atau Om Nika? Artinya datang ya? Apakah datang? Kalau diartikan dari belakang ke depan gimana menjadi? Apakah datang Sari gitu? Apakah datang juga? Datang juga. Saudara Sari gitu ya. Apakah datang juga saudara Sari? Nah, seperti itu. Saudari Sari. Apakah datang juga saudari? Apakah datang juga saudari Sari? Nah, seperti itu. Bisa ya? Jadi mengartikannya itu bisa dari belakang. Terus saya mau ke Mas Sandi. Mas Sandi. Samsamida, Sam. Mas Andi. Mas Andi bisa nggak on mic? Masih repot ya? Oke, kalau gitu ke Mas Hadi dulu deh. Mas Hadi ada? Masih masih di jalan atau masih di pabrik? Udah bisa saya. Oke, siap, silakan. Nomor 12 silakan dibaca, Mas. Hagioi kayo. Hagioi kayo berarti pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Di sini diartikan adalah ke ya. Selain ke artinya apa aja, Mas? Di, ke, dari, pada, dalam ya. Pada, dalam. Terus yang nomor 13 Hagyoeso Hanggukurel Bewoyo. Berarti artinya belajar bahasa Korea di sekolah. Belajar bahasa Korea di sekolah. Kenapa kok pakai eso? Kok nggak pakai e? Kenapa pakainya eso? Kenapa nggak pakai e? Karena keterangan tempat. Karena keterangan. Kan kalau juga bisa diartikan di. Karena ada kegiatannya, Sam. Oh ya, betul. Jadi karena apa? Karena kata kerja belajarnya di sini dia mempunyai tujuan atau dia beraktif ya. Jadi kata kerjanya itu aktif, dia adalah belajar bahasa Korea. Nah, kalau misalkan belajar di sekolah seperti itu aja, dia pakai e bisa ya. Jadi nggak ada hanggukonya ini nggak ada, jadi maka dia pakainya yang e. Hakyoe bewoyo. Jadi belajar di sekolah. Nah, kalau seperti ini karena dia ada tujuan atau sasarannya menjadi Hakyoeso hanggukorel bewoyo. Nah, seperti itu. Oke, satu lagi Mas Hadi, Buddha. Ini Buddha kemarin udah belum ya? Belum ya kayaknya. Kimba Buddha bibimbabel coahyo. Jadi
suka kimbab dibanding bibimbap. Ya, daripada kimbab, kimbab itu adalah nasi gulung ya. Daripada nasi gulung suka nasi campur, bisa diartikan seperti itu, bisa maksudnya mulai daripada ini diartikan ke depan, terus masuk ke belakang diarti ke depan bisa. Kalau dari belakang pun juga bisa ya, tanpa merubah arti. Jadi suka nasi campur daripada nasi gulung. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hadi. Sama-sama Sam. Saya mau ke Kak Aini. Kak Aini ada? Itu Sam Kak Andi tuh mau angkat tangan. Oh, Kak Andi udah ya? Ngomong. Oh iya, Kak Andi udah ya? Udah Oh, Kak. iya, siap. Tadi masih ngajak ngomong mandor. Oh iya, Ya, maaf ya. siap, nggak apa-apa. Kalau masih repot kerja nggak apa-apa kok. Silakan ya, nomor 15. Nah, ini dah anu kok. Chon Won Man, Billy Myeondoyo. Ya, Chon Won Man, Billy Myeondoyo. Jadi kalau diartikan Hanya itu billing ya, billing. Billy apa ya Kak ya? Billing itu bolehkah billingnya bill. ya? Billingnya itu bill ya, seperti biasa ya, tagihannya. Oh, tagihan tagihan ya. Jadi billing Myeondweda itu dari itu rumus ya, tata bahasa ya, Myeondweyo, dari Myeondweyo. Myeondweda itu tinggal saja, atau Myeondweda tinggal saja, atau bisa diartikan selain tinggal saja itu sekaligus bisa ya. Bisa. Billing Myeondweda. Bentar, saya lupa. Oh ya, sorry. Billing itu bukan billing ya, sorry. Kalau billing itu pakainya iyeng ya. Ini nggak ada iyengnya, itu bilida ya. Itu artinya Bilimion. Bilida ini. Dari kata dasarnya bilida itu meminjam ya, atau pinjam. Jadi Myeondweyo itu artinya adalah bolehkah gitu ya. Bolehkah meminjam bolehkah hanya pinjam hanya 1.000 won. Nah, seperti itu. Billy itu dari kata bilida ya. Nah, Myeondweyo itu adalah boleh ya. Bolehkah pinjam 1.000 won? Myeondweyo. Nah, silakan yang nomor 16. Nalmada Yosimi Ilhamnida. Irhamnida. Bekerja dengan giat setiap hari. Nah, bisa. Jadi Yolsimi itu diartikan dengan hati-hati juga bisa, sungguh-sungguh bisa, giat juga bisa ya. Jadi bekerja sungguh-sungguh, mada setiap hari. Nah, kalau pakainya me, dia ditaruh di mana, Mas? Ini kan mada artinya adalah setiap. Depannya. Nah, depannya ya. Depan kata. Di depan katanya menjadi menal Yosimi Iramnita. Tapi kalau nal itu biasanya lebih umum dipakainya mada ya. Nal mada Yosimi Iramnita. Nah, setiap tuh ada dua, ada mada sama me. Kalau me dia ditempatkan di depan, kalau mada dia ditempatkan di belakang. Oke, terima kasih Mas Andi. Saya mau ke Kak Desna. Kak Desna ada? Ya. Ada. Nomor 17. Putih. Kaji.
dari Itu sampai tadi bacanya apa? Sari? sigem. Ini tadi bacanya apa? Gimana? Ini bacanya apa? Putih. Buto. Buto kaji. Nah, Buto kaji. buto kaji itu adalah mulai dari untuk Dari sampai waktu ya. untuk waktu. Si Terus? kalimatnya Ya, Sam. silakan dibaca. Sigem. Jigem. Sigem. Jigem. Buta. Sigem. Buto. Dam. Do. Dal. Dal kaji. Dal. Si. Hom. Ku. Si hokung. Kulil. Heo. Nah, sihom kong burel Sihon komburel heo. Nah, kalau diartikan jigem itu apa? Sekarang. Jigem sekarang. Kalau Dari sekarang sampai dal itu apa? Bulan. Dal bulan. Tam bulan depan. Bulan Atau depan. bulan berikutnya bisa. Ya, dari bulan depan. Sihom itu adalah ujian. Ujian. Kongburel belajar. Belajar. Jadi Belajar. Dari sekarang sampai bulan depan. Belajar. Belajar ujian. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya mau berubah kalimat formal. Ini kan informal. Saya mau jadikan bentuk formal. Gimana jadinya? Formal. Sigem buto dan dol kaji si omku si hom 공부를 해요. 했습니다. Apa? Atau that itu apa? Kalau 합니다. 합니다. Heo ini dari kata dasarnya apa? Hada. Berarti menjadi 합니다. 합니다. Oke, jangan lupa ya. Heyo ini kata dasarnya adalah hada. 네. Ada hada. itu adalah bentuk perubahan ya. Karena bertemu dengan o. Informal. Terus jigem buto dam dalkaji sihom kongburel heyo. Jadi mulai sekarang sampai bulan depan atau bulan berikutnya belajar ujian itu ya. Atau mempelajari ujian. Nah, seperti itu. Terus ini tadi adalah buto kaji. Buto kaji itu adalah dari sampai. Untuk apa? Waktu ya. Sekarang sampai bulan depan itu kan waktu ya. Nah, itu adalah untuk digunakan untuk menerangkan waktu. Nah, sekarang ada esok kaji. Esok kaji silakan dibaca. Kak Desna. Esok kaji itu adalah dari sampai untuk tempatnya. esok kaji. 부산에서 서울까지 어떻게 해요? Artinya
Dari Busan Hah? sampai Seoul, Hmm. gimana perginya? Nah, itu bisa seperti itu. Gimana perginya bisa. Bagaimana? Atau perginya bagaimana dari Bagaimana? Busan sampai Ya. Seoul. Nah, seperti itu juga bisa ya. Terserah teman-teman mengartikannya seperti apa, yang penting tahu artinya. Oke, terima kasih Kak Desna. Nah, di sini saya tambahkan. Enggak. Oke, Chan Manik. Jadi kita tambahkan di sini ada esi sama si ya, penanda bentuk sopan. Nah, ini adalah mohasi kesoyo. Jadi akan melakukan apa gitu ya. Nah, hasi di sini adalah dari kata dasarnya hada ya. Kesoyo itu apa? Yaitu dari kata dasarnya geta. Geta dijadikan bentuk informal kalimat tanya. Nah, ini masuknya ke akhiran ya, akan artinya. Jadi menempelnya di kata kerja. Nah, karena di sini dia untuk menyopankan atau penanda bentuk sopan, maka ditambahkan dengan si. Nah, si di sini itu adalah penanda sopan ya. Jadi untuk menghormatkan saja. Jadi akan melakukan apa? Mohasi kesoyo. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut. Kemarin kan ada sipsio sama sipsio. Nah, tapi kemarin kan nggak ada ya di bab 3 itu ya, kan nggak ada ya. Nah, ini artinya itu adalah perintah ya. Nah, selain sipsio sama sipsio, kalimat perintah itu ada seo atau seo. Nah, selain sipsio, sipsio itu ada seo, seo. Itu sama-sama untuk kalimat perintah, artinya itu silahkan atau lah ya. Nah, ichokero gasipsio. Jadi kalau diartikan i adalah ini, cok itu bisa arah ya. Bisa diartikan dengan arah. Ero itu adalah ke. Ga. Gasipsio dari kata dasarnya adalah gada. Gada artinya pergi. Sipsio itu adalah kalimat perintah. Jadi pergilah ke arah ini. Itu ya. Nah, terus kita tambahkan di sini ada absida. Ini bacanya absida atau besida ya. Jadi rumusnya itu ada garis miringnya ya. Kalau ditanda kurung artinya adalah e-nya ini bisa dipakai bisa enggak. Nah, ada absida atau besida. Nah, ini artinya apa? Ini bisa ayo atau mari. Nah, ini untuk kalimat ajakan ya. Ini untuk kalimat ajakan, pakainya itu besida atau absida. Misalkan yoheng hapsida. Jadi ayo yoheng hada itu adalah berwisata. Nah, ayo wisata gitu maksudnya. Dia kalimat ajakan ya. Yoheng atau Berlibur atau berwisata? sama aja ya. Kalau saya sih sama aja artinya. Kalau wisata itu sebenarnya ada lagi. Jadi yoheng hada sama nolagada juga berwisata bisa ya. Jadi atau pergi bermain itu maksudnya adalah berwisata gitu. Jadi berlibur bisa, berwisata bisa. Artinya sama, artinya itu yang penting teman-teman paham artinya itu adalah untuk ya apa ya, berwisata. Berlibur itu kan tujuannya berwisata. Nah, seperti itu. Nah, kalau jalan-jalan baru beda lagi. Jalan-jalan tuh ada lagi sancek hata. Itu jalan-jalan ya. Nah, kalau yoheng hata itu berwisata, berlibur bisa. Ini adalah besida karena apa? Dia pakainya besida karena di sini akhirannya adalah vokal. Nah, kalau akhirannya konsonan, ya misalkan mari makan menjadi mogepsida. Nah, seperti itu pakainya yang absida. Ya, mogepsida. Nah, seperti itu. Terus
Kalau V, Kenapa? Sam, kalau V tadi penanda V atau A itu penanda Verb apa? itu adalah kalimat verb itu kata kerja kata sifat ya. Oh, Heeh. yang A Yang A itu bahasa Indonesianya apa ya kalau kata sifat itu ya? Saya lupa ya. Bahasa Inggrisnya, sorry. alfa. Ada yang tahu Adjektiva bukan Sam? kenapa? Action. Adjektiva. Adjektiva. Oh, adjektiva ya. Oh, Oh, iya iya. Jadi itu bahasa Inggris ya. berarti oh, Kata sifat sama kata kerja. Mana tadi? Nah, ini ya. Kata sifat atau kata kerja bahasa Inggris. Saya itu kalau bahasa Inggris itu ya adjektif ya. Adjektif tulisannya itu ADJECTIVE. Adjektif. adjektif. Itu kata sifat. Adjektif ya, Kalau sah. verb itu kata kerja. Kalau noun itu kata benda. Nah, di sini kita artikan lagi. Jadi penggunaannya itu adalah, nah di sini berarti di kata kerja saja. Kalau ini bisa di kata sifat atau kata kerja. Nah, sekarang tadi kan udah ada kalimat perintah, yaitu ada sipsio, atau seo atau seo. Terus kalimat ajakan itu ada absida sama besida ya. Nanti ada lagi sebenarnya. Ada bentuk yang informalnya untuk kalimat ajakan tuh. Tapi digunakan cuma di 2 orang saja. Percakapan ya, antara percakapan. Terus yang nomor 22 itu ada jimasipsio, itu adalah kalimat larangan ya. Artinya itu jangan. Jangan yaitu digunakan di kata kerja atau kata sifat. Nah, sonde jimasipsio. Sonde dari kata sondeda itu adalah memegang ya. Sondeda itu adalah artinya memegang. Jimasipsio itu artinya jangan ya, atau dilarang bisa. Jadi dilarang memegang. Nah, dilarang pegang bisa. Nah, seperti ini kan teman-teman tuh dari kata kerjanya itu kan semua pasti ada danya. Nah, kalau teman-teman di artikel ditanya itu kata dasarnya itu apa? Ya teman-teman tinggal ini menghafalkan yang rumusnya itu apa aja. Kalau jimasipsio, oh ini berarti tata bahasa. Tata bahasa artinya apa? Kata kerjanya itu cuma sampai di sini. Jadi sondeda. Nah, di sini ji itu masuk ke sini, jimasipsio. Ya, ini artinya itu adalah rumus tata bahasa. Oke. Bisa ya, walaupun ya membedakan antara kata kerja sama tata bahasanya. Nah, kalau seperti ini ada yoheng hapsida, berarti kata kerjanya itu adalah yoheng hada, terus ditambahkan dengan besida. Nah, seperti itu. Artinya apa? Rumus tata bahasanya itu cuma sampai di biep terus sida. Itu. Nah, ini tadi adalah jimasipsio. Jimapsida itu adalah ajakan larangan ya. Ayo jangan. Beda ya. Dilarang jangan sama ayo jangan. Jadi diajak untuk tidak gitu ya maksudnya. Jimapsida sama jimasipsio. Nah, hangsang nul jimapsida. Nah, hangsang itu selalu ya. Nulda itu adalah bermain ya. Nolda itu bermain terus jimapsida itu ayo jangan. Berarti kalau diartikan ya ayo jangan main terus gitu maksudnya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan, jadi ayo jangan bermain terus. Atau diartikannya apa? Bahasa Indonesia yang baik, yang enak gimana ya caranya? Apa ya Robun? Ada yang bisa
Jadi ya jangan terus main gitu maksudnya gitu. Jangan terus main. Nah, seperti ini teman-teman tinggal dihafalin ya sebenarnya. Kalau penempatannya, penempelannya ya berarti menempelnya di mana? Di sini ada verb. Verb itu adalah kata kerja. Ya tinggal berarti ini menempel di kata kerja. Nah, seperti itu. Kata kerjanya apa? Nolda. Nah, nolda artinya bermain. Nah, teman-teman harus bisa memisahkan antara tata bahasa, rumus tata bahasa, kata kerja. Nah, seperti hangsang selalu itu teman-teman bisa diartikan dengan apa ya? Kata bantu ya. Selalu itu adalah kata bantu. Oke. Terus saya mau ke Kak Liana lagi. Di sini kemarin kan udah ya. Real kayo. Real kayo udah apa belum ya? Belum ya? Oh, belum ya. Real udah. kayo ya. Beda-beda Oh, ya. Keo ya yang udah ya. Ada Geo sama Algeo. Tapi nggak apa-apa, ini dibaca aja. Jadi real kayo artinya adalah bagaimana kalau atau sebaiknya kita ya. Terus ini dibaca. Usan sal kayo. Usan itu payung. Kalau sal apa ya? Sal kayo dari kata dasarnya apa? Coba dicari kata dasarnya aja. Salda. Sepatu. Coba dilihat ini rumusnya. Dia pakai L apa enggak? Oh iya. Sada. Nah, sada artinya membeli. Membeli. Berarti membeli pergi ya, rumusnya dulu dibaca. Kalau ya, El kayo itu bagaimana kalau membeli payung. Nah, seperti itu. Usan sal kayo. Jadi teman-teman harus ini. Jadi kata kerjanya itu harus bisa dipisahin sama tata bahasanya agar teman-teman juga bisa tahu artinya kata kerja. Di sini kan dari kata sada terus ditambahkan dengan tata bahasanya apa? El atau real kayo. Nah, karena di sini pakai real kayo itu karena apa? Karena akhiran sada itu ketika da dihilangkan adalah vokal, makanya dia pakai yang real kayo. Nah, kalau konsonan ya pakainya yang di sini nanti ada el ya. Jadi ada yang terus real. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, dia yang berakhiran konsonan. Misalkan mogel kayu. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau makan mogel kayu? Oke, terus dilanjut Kak Liana yang nomor 25. Ini ada get itu akan. Terus gongwoneso sancek gesoyo. Gongwon itu adalah Gongwoneso. taman. Gongwon. Terus Gongwon apa taman. sih, Kak? Gongwon itu adalah taman ya. Taman. Taman. Ya. Gongwon taman. Sancek hada apa? Sancek hada tadi adalah jalan-jalan. Nah, ini baru beda. Yang tadi kan wisata kan yoheng. Berlibur yoheng. Sancek hada itu jalan-jalan. Sancek hada jalan. Gesoyo akan. Jadi akan jalan-jalan ke taman. Gongwoneso sancek hagesoyo. Eso itu bisa coba diingat lagi yang artinya di keperpada data. Eso di atau dari dari. Jadi ini sebenarnya bisa pakai bisa pakai eso ya. Karena apa? Sancek hada itu atau jalan-jalan itu kan kata kerjanya tidak mempunyai itu ya. Tidak mempunyai tujuan. Jadi misalkan jalan-jalan apa gitu kan nggak tahu ya.
Maksudnya nggak bisa dipisahkan. Artinya dia bisa pakai eso. Nah, jalan-jalan, pergi itu juga bisa pakai eso ya. Tanpa harus ada embel-embel tadi seperti objeknya itu apa. Kayak belajar bahasa Korea tadi. Jadi akan jalan-jalan ke di Gongwon taman. Akan jalan-jalan di taman. Nah, seperti itu. Terus ini real koyeyo itu sama ya. Artinya adalah akan. Nah, penempelannya juga sama seperti ini. I pyeonjirel bonel koyeyo. Nah, jadi akan Di bab yang kan mungkin akan ya Sen ya. apa? Olgeyoyo itu mungkin akan ya, tapi bisa dibilang akan juga ya. Jadi sebenarnya itu gini. Kalau misalkan akan itu kan ada geta, ada koyeyo, terus ada keyo. Nah, seperti itu teman-teman yang penting hafal aja rumusnya dulu. Untuk teknisnya nanti teman-teman bisa membedakan sendiri. Jadi perbedaannya, oh ini digunakan di kalimat. Tapi kalau teman-teman sudah bingung nanti teknisnya itu, oh ini artinya ini, tapi nanti nggak hafal-hafal malahan. Jadi rumusnya ini nanti malah hilang. Jadi karena bingung. Nah, seperti itu. Jadi I pyeonjirel bonel koyeyo akan mengirim surat ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke siapa lagi? Mas Bagus. Kok hilang ini? Orangnya tinggal nah. Iya, pada kemana ini? Cewek-cewek, Liana sendiri, cewek. Kak Desna, ada Kak Desna. Nah, seperti itu. Nah, Karina izin katanya. Oh, masih izin ya. Oke. Jadi nggak apa-apa ya, ini terusin aja ya. Nah, kuita itu kemarin kan sedang ya. Sedang artinya apa? Penempelannya ya sama seperti di sini. Kata kerja atau kata sifat. Kuita. Nah, artinya adalah muago isoyo. Nah, muago isoyo jadi sedang melakukan apa? Sedang melakukan. Nah, jadi sedang muago melakukan isoyo. apa? Nah, seperti itu. Terus di sini ahoe juta. Sebenarnya ini kan tinggal ditempelin aja ya, walaupun ya. Tinggal teman-teman tuh dilihat di sini ke tempelnya itu di kata kerja, kata sifat, kata kerja atau kata sifat. Nah, seperti itu. Sebenarnya untuk tata bahasa itu lebih penempatannya itu di akhir ya, di akhir kalimat ya kebanyakan. Kalau kata bantu beda lagi ya. Kata bantu tuh seperti mada, man, boda. Nah, seperti itu. Eso. Kalau misalkan tata bahasa untuk di akhir kalimat tuh ya yang seperti ini. Ada kuita, juta, koyeyo. Nah, ini yang ada danya ini bisa dirubah ke formal atau informal. Atau yang ada yo-nya itu berarti kan teman-teman tuh tidak maksudnya ini masih bisa dirubah ke dalam bentuk formal atau informal tergantung penggunaannya di saat apa. Nah, 29 ini adalah ini tadi ahoe juda ya. Ahoe juda itu artinya adalah tolong ya. Tolong melakukan bisa. Jungguko를 가르쳐 주세요. Jadi tolong ajari. Jadi 가르치다 itu adalah ajari ya, mengajari. Jungguko itu adalah bahasa Cina. Jungguk itu bahasa Cina. Junggukoret. Nah, Tiongkok ya, Sa. Kenapa? Cina ya, kalau di Korea itu dia Jungguk itu Cina. Oke. Terus kita lanjut ya. Di sini ada aohe Buddha. Nah, Buddha kemarin teman-teman kan tahunya itu melihat ya. Tetapi sama maksudnya ada melihat sama daripada kan bisa ya pakai Buddha. Nah, di sini daripada dibandingkan di sini ketika ada aohe di depan Buddha
itu artinya adalah coba ya. Ini artinya coba atau mencoba bisa ya. Nah, cara menempelkannya gimana? Misalkan sajang nimke John wae boseo. Jadi kalau diartikan sajang nim itu adalah kepala ya. Sajang sapu direktur ya. Direktur bisa. Direktur bisa. Direktur. Nah, di sini adalah G artinya kepada ya. Atau bisa diartikan untuk menghormatkan aja juga nggak apa-apa. Terus John Wahe itu dari kata dasarnya adalah John Wahada. John Wahada itu apa? Menelpon atau telepon ya. Nah, di sini kenapa menjadi he? Karena rumusnya itu adalah a o he Buddha. Kalau a dia ditambahkan dengan a itu karena nanti huruf vokal terakhir dalam kata kerjanya itu termasuk a dan o atau selain a dan o. Nah, seperti itu. Nih. Nah, kalau misalkan kata kerjanya ada hadanya, dia pakainya yang he. Tinggal ditambahkan dengan Buddha. Nah, da di sini dia akan dijadikan bentuk apa? Bentuk formal bisa, bentuk perintah bisa. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah Buddha terus ditambahkan dengan akhiran apa? Kalimat perintah, yaitu cobalah menelpon si direktur. Maksudnya seperti itu. Ingin. Mudah ya untuk menempelkannya ya Robun. Tinggal teman-teman tuh harus hafal ini nih. Aohe Buddha apa? Tinggal ini sebenarnya tinggal dihafal. Nah, kemarin gosipta juga udah. Gosipta artinya adalah ingin. Misalkan pumonimel mana gosipoyo. Jadi pumonim itu adalah orang tua. Mana gosipoyo kata dasarnya dari kata kerjanya, kata dasar kerjanya itu adalah manada, artinya bertemu. Gosipoyo artinya ingin. Jadi ingin bertemu orang tua. Seperti itu. Nah, untuk bisa atau tidak bisa ada ini ya tata bahasanya. Ada el atau real suita. Bisa el suita, bisa real suita, tergantung vokal atau konsonan di akhir kata kerjanya. Kalau pakainya el suita berarti dia pakainya yang konsonan. Tapi kalau pakainya yang real suita itu dia pakainya yang akhirannya adalah vokal. Artinya adalah bisa suita ya. Nah, da di sini bisa dijadikan bentuk formal, bisa dijadikan bentuk informal, bisa dijadikan bentuk lampau ya. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Di sini ada dongsengen suyonghal suisoyo. Dongseng itu adalah adik. Nah, suyonghal suisoyo dari kata dasarnya apa? Suyong ada. Nah, di sini ada real suisoyo. Nah, di sini tadi kan teman-teman tahunya suita. Di sini ada oyo. Nah, danya ini dia akan dirubah menjadi bentuk informal, maka harus ditambahkan dengan oyo. Nah, di sini ada real. Kenapa? Karena kata kerjanya itu akhirannya adalah vokal, makanya pakainya yang real suita. Bisa ya Robun ya untuk memahami seperti ini ya. Oke, Kak ini keluar. Kak Desna. Coba ke Mas Bagus lagi, Mas Bagus. Tadi yang belum itu. Mas Bagus, coba Mas Bagus. Coba kita belajar untuk menempelkan rumus tata bahasa. Mas Bagus ada? Bagus sih iso.
Opso kayaknya, Sam. Opso. Kreo. Oke, jadi kita lanjut ya. Di sini tadi kan bisa, itu pakainya rumusnya adalah suita. Kalau tidak bisa, suopta ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal dihafalin saja. Anisinen yurihal suopsoyo ya. Ani jadi tidak bisa memasak yurihata ya. Jadi saudari Ina tidak bisa memasak. Nah, di sini kenapa? Karena di sini ada nennya, maka inanya didahulukan. Jadi saudari Ina tidak bisa memasak yuriha hatta. Tambahkan dengan real suap soyo. Oke. Terus kalau kita lanjut ke boleh ya. Boleh dan tidak boleh. Nah, tadi bisa tidak bisa itu sudah tahu ya, suita sama suopta. Sekarang boleh dan tidak boleh. Boleh itu adalah aohe dodweda. Nah, sedangkan ini nanti danya bisa dirubah menjadi kalimat formal atau informal. Maksudnya adalah seperti itu. Sama kalau tidak boleh itu emyonan dueda. Myon anduida. Tidak Jadinya myon andoeo. myon andueo. Tidak boleh. Andueo. Nah, myon andueo, atau kalau boleh itu myon dueo juga bisa ya. Myondo duimnida gitu ya. Myon duemnida. Atau di sini kalau misalkan ini kan ada tidaknya, berarti kan tidak boleh. Kalau bolehnya berarti myon duemnida atau myon dueo. Nah, myon dueo selain dia diartikan dengan boleh, bisa diartikan dengan tinggal saja ya. Tinggal titik-titik saja, tinggal taruh saja, misalkan di atas meja. Nah, seperti itu. Oke, tidak boleh contohnya di sini tadi apa? Yang boleh itu adalah kyoshiresonen. Mural mashodo duimnida. Masho itu dari masida ya, Sam. Nah, seperti itu kan teman-teman harus tahu bentuk perubahan masyo itu kata dasarnya adalah masida. Jadi tahu artinya dasarnya apa. Menjadi minum ya, Sam. Menjadi apa? Boleh minum. Nih, coba ada Gyosil itu kelas. Oh iya. Berarti dari gyosireso dulu. Gyosiresonen. Artinya apa, Sam? Kelas? Di kelas. Sekolah ya? Di sekolah ya? Oh, di kelas. Di kelas boleh minum dan boleh minum apa? Mural apa sih? Air. Mul itu adalah air ya. Mul air. Jadi boleh minum. Boleh minum air. Atau air itu tidak selalu diartikan juga nggak apa-apa. Minum kan pasti berhubungan dengan di kelas boleh minum. Oke. Terus yang enak ya, Sam, kalau udah bisa artiin masing-masing ya. Nah, seperti itu. Jadi, cuma belum hafal semua kosakata, Sam. Memang harus ditambah pelan-pelan ya. Seperti ini teman-teman tuh lebih bagus tuh ngafalin tata bahasanya daripada ke kosakatanya ya. Karena apa? Nanti tata bahasa itu lebih penting. Pentingnya itu teman-teman tuh paham bahwa kalimatnya itu masuknya apa. Oh, ini tidak boleh, ini bisa, ini ingin, ini mencoba. Baru nanti tambah kosakata yang kata kerjanya apa. Nah, seperti itu. Kalau dari dasar tuh berarti tata bahasa harus didahulukan. Jadi hafalin aja tata bahasanya dulu. Kalau untuk kosakata itu sebenarnya nanti sambil jalan bisa. Yang penting itu tata bahasa. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke textbook udah nggak hafalan lagi tata bahasanya. Iya, nih kayaknya perlu waktu dulu nih, Sam, buat hafalin tata bahasa.
Ya, yang kalau misalkan mau menghafalkan tata bahasa ini sering-sering bikin kalimat aja ya. Jadi teman-teman silahkan dicoba sendiri di rumah. Ya, misalkan di sini sudah ada rumusnya, ada el swita, ada el swapta, ada real swita, real swapta. Nah, seperti ini silahkan dicoba sendiri. Misalkan kalimatnya mau dibikin apa. Nah, nanti untuk di cross checknya, kalau misalkan teman-teman ragu, silahkan ditanyakan ke saya. Nggak apa-apa. Jadi memang yang harus aktif teman-teman sendiri ya. Kalau saya memaksa teman-teman aktif, tapi teman-teman juga nggak ada waktu, ya sebenarnya juga sama aja. Kalau teman-teman bikin sendiri itu kreasinya lebih banyak. Jadi macam-macam kalimatnya itu lebih banyak, yang diinginkan itu banyak. Oke. Terus kita tadi udah ya, tidak boleh. Nah, tidak boleh ini itu adalah mionantunida. Kalau misalkan di formal, kalau misalkan di informal mumi apa mion. Iramionan demita. Nah, seperti ini kalau diartikan, mom itu adalah badan ya. Apa dari kata dasarnya apeda. Ini harusnya itu piep ya. Dari kata dasarnya itu adalah apeda ya, sakit ya. Terus di sini mion itu adalah jika. Nah, irada itu adalah bekerja. Mionandweyo itu adalah tidak boleh. Menjadi kalau diartikan jika badannya sakit atau jika badannya sakit atau badannya jika sakit tidak boleh bekerja. Nah, seperti itu. Jadi artinya ini kan ada jika ya. Nah, artinya adalah untuk kata hubung. Nah, silakan diartikan dulu yang di depan ini. Jadi di sini adalah sebagai subjek. Jadi badannya. Jadi jika badannya sakit tidak boleh bekerja. Nah, kalau teman-teman pengen memutus, misalkan ada satu kalimat yang panjang, ya cara memutusnya itu dicari kata hubungnya di mana. Tapi kalau teman-teman udah bisa, ya tinggal dari belakang ke depan juga nggak apa-apa. Tidak boleh bekerja jika sakit badannya atau jika badannya sakit, sama aja, artinya tidak berubah ya. Gitu. Terus kita lanjut ke al-real jul alda. Jul alda itu artinya adalah tahu cara ya. Pionjirel sel jul arayo. Jadi tahukah cara menulis surat. Pionji surat ya. Pionji itu adalah surat. Nah, tidak tahu caranya ya berarti molayo ya. Alda. Nah, di sini ada alda itu adalah tahu. Murda itu ada tidak tahu ya. Nah, murda ketika diinformalkan menjadi apa? Jadi molayo. Nah, seperti ini teman-teman juga harus paham ya. Bentuk perubahannya dari kata murda menjadi molayo. Jadi tidak tahu caranya menulis surat. Oh iya, nya hilang ya, L-nya digandakan jadi molayo. Jadi kalau ada akhiran, maksudnya suku kata terakhir ture, ketika da dihilangkan, maka hilang, realnya menjadi 2. Terus ditambahkan dengan ayo. Karena apa? Karena vokal terakhirnya di sini adalah o. Setelah e-nya dihilangkan. Oke. Dari sini bisa ya. Jadi ini kan tinggal ditempelin aja. Nah, hafalannya ya tinggal kitemune. Jadi noun ditambahkan dengan kitemune. Ini bisa diartikan dengan karena.
Karena itu selain ketemune itu ada banyak ya. Ada tonika, nika, terus kitemune, ada aoheso. Ya, itu bisa diartikan karena juga. Contohnya apa di sini? Biki ogi temune Tiga. kamgie golyo yo golyo yo ya. Golyoyo ya. Jadi piga o kitemune, kamgie golyoyo. Piga oda itu adalah hujan ya. Atau datang hujan kalau diartikan satu-satu. Piga itu hujan, oda itu datang. Di sini dibendakan pakainya gini, tapi ini masuknya ke rumus kitemune. Nah, yang artinya adalah karena. Jadi karena hujan. Nah, kamgie itu masuk angin ya, atau flu ya. Flu atau masuk angin itu sama ya. Nah, golyoyo itu adalah terjangkit atau terkena, bisa golyoyo. Terjangkit, terkena, atau memakan waktu ya, untuk ketika nanti di keterangan waktu itu. Jadi karena hujan terkena flu. Nah, seperti itu. Kamgie golyoyo. Nah, dari sini bisa ya Yorobun ya untuk penempelannya seperti ini. Jadi tergantung nanti kalimat bahasa Indonesianya itu teman-teman mau digimanain. Misalkan kalau teman-teman tuh bikinnya bahasa Indonesianya itu karena badan sakit tidak bisa sekolah juga nggak apa-apa. Jadi di sini nanti di akhirannya itu pakainya yang tidak bisa. Nah, real suapta ini bisa nggak apa-apa. Jadi dalam satu kalimat mau beberapa tata bahasa, yang penting kalimatnya masih nyambung ya bisa aja. Misalkan ini ya, kita ambil contoh aja ya. Misalkan karena hujan tidak bisa berangkat sekolah. Nah, seperti itu. Jadi piga o kitemune hakyoe so, berangkat apa? Tonada bisa, atau danida kalau di sekolah ya. Hakyoe so, hakyoe danyo danida danil suap semnida. Nah, seperti ini. Jadi tidak bisa danida ya, danida terus ditambahkan dengan real suopta, danya dijadikan bentuk formal, jadi suap semnida. Nah, seperti itu. Bisa ya Yorobun membayangkannya ya, atau masih awang-awang? Bisa, tapi kata kerja atau itunya belum hafal sama kata bahasanya juga belum hafal banget. Tapi kalau lihat bisa. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini yang penting teman-teman tuh tinggal dihafalin tata bahasanya harus hafal. Jadi pelan-pelan aja. Hari ini kita cuman sampai 40 dulu aja ya. Jadi besok masih kita bahas yang ini. Terus ada roda itu adalah datang untuk ya. Kalau roda datang untuk roda. Nah, ini tergantung akhirannya vokal atau konsonan penggunaannya. Pokoknya kalau ada kurung-kurungnya seperti ini, maka dia terpengaruh sama vokal atau konsonan yang ditempelinnya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau yang pasti konsonan ya, Sam? Kalau ada nya, dia pasti yang konsonan. Kalau nggak ada nya, rogada atau rooda, itu artinya yang vokal. Pasti vokal. Seperti itu. Jadi ini artinya datang untuk ya. Nah, sang damel datang untuk damel wayo. Batero wayo. Nah, jadi wayo itu datang ya. Ya ini datang untuk. Datang untuk. Jadi
diartikannya ya langsung dari sini, datang untuk. Jadi jangan satu-satu. Datang untuk. Oh iya. Digabung ya Sam. Arwayo Arawayo. datang untuk. Badainya. Bata itu adalah Badainya. menerima. Bata itu menerima ya, dari kata dasarnya Datang menerima. menerima. Sangdam itu adalah Sangdam. konsultasi. Datang menerima konsultasi. Datang untuk menerima konsultasi. Ya, jadi datang untuk menerima konsultasinya. Nah, kalau rogada atau arogada ya sama aja, panjang nimel manaro samusire gayo. Nah, seperti ini bisa ya ditempelkan di di tengah-tengahnya rogada atau rooda, itu bisa ditaruh keterangan tempat ya. Nah, seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya, jadi nggak melulu rogada, tapi di tengah-tengahnya ini ada keterangan tempat, keterangan waktu, bisa ditaruh di sini. Samusil, ruang kantor ya. Samusil itu ada kantor. Jadi pergi kantor ke kantor untuk Manaro. Ro di sini tadi apa? Ini untuk ya. Jadi untuk ya. Jadi pergi Untuk. ke kantor untuk apa? Bertemu. Manada. Bertemu siapa? Panjang. Bertemu. Panjang nim. Panjang nim. Supervisor. Ya. Panjang nim tuh ya, panjang nim supervisor bisa, mandor bisa. Nah, kalau ryogo, nah ini bisa dijadikan ryogo hada bisa ya. Ryogo itu diartikan dengan berencana atau bermaksud. Artinya adalah berencana bermaksud. Hanggoke ga ryogo yo. Jadi berencana pergi ke Korea atau bermaksud pergi ke Korea. Nah, seperti ini. Jadi kebanyakan tuh tata bahasa memang ditempelkan di akhiran ya, di akhiran kalimat. Yang paling banyak tuh dia menempelkannya di akhiran kalimat. Kalau Sam udah hafal semua ya Sam? Enggak semuanya, yang di luar textbook kebanyakan enggak pernah saya baca. Saya tuh kebanyakan bacanya yang di textbook. Banyak sebenarnya. Yang ini enggak juga Sam? Yang ini hafal, kalau ini semuanya hafal. Seperti quote kata, semuanya quote kata itu sepertinya ya dueyo, ya heyo. Nah, itu bisa diartikan dengan harus. Nah, inakuna. Nah, ini dulu tuh saya menulisnya itu saking pengen hafalnya itu 21 HVS tuh saya tulis bolak-balik. 21 lembar. Wow. Itu saking pengen. Tapi jadi hafal ya? Saking pengen menghafalkannya ini loh. Kalau ada nen, terus ada ro sama ro. Ini kan teknis ya. Tapi sebenarnya itu digunakannya ketika teman-teman menggunakan sebuah kalimat. Nah, kalau misalkan tidak dipakai kalimat, ya sebenarnya hafal aja. Kalau teman-teman tinggal rauda itu adalah datang untuk, rogada itu pergi untuk, kitemune artinya karena. Tapi teknisnya seperti ini, ketika teman-teman disuruh bikin kalimat ya susah, karena tata bahasanya yang dihafal tuh umum. Maksudnya ya nggak sesuai sama yang ini. Kalau ini harus vokal, ini harus konsonan, seperti itu. Masih banyak lupa kok saya juga harus banyak belajar dari teman-teman. Malah teman-teman tuh kalau ada yang pintar tuh saya senang malah. Saya juga bisa mengambil ilmunya dari yang teman-teman yang pintar itu. Masya Allah, kita yang bersyukur lah ada Sam yang mau ngajarin. Pasti ada, jadi nggak cuma saya. Sam jadi mengupgrade lagi hafalannya. Iya, makanya saya tujuannya itu apa? Saya nggak mau pelit ilmu tuh karena saya pengen itu
ya selain saya berbagi, saya juga dapat ilmu lagi, ilmu baru lagi. Yang tadinya lupa Masya jadi Allah. hafal. Terus yang tadinya nggak tahu jadi tahu karena teman-teman. Karena kan pertanyaan tuh kadang tuh di luar nalar juga. Pertanyaan tuh Sahol. jadi kadang pertanyaan tuh memang banyak kok yang di luar kepala saya tuh. Ada yang mau ditanyakan ya Robun? Kak Bagus, Kak Liana, Kak Andi, Kak Desna, Kak Aini, tinggal 5 orang nih. Arina masih teleponan sama keluarganya katanya. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan kah tata bahasanya? Saya rasa enggak ya, karena teman-teman udah bisa membaca, Mudah Sam kalau apa. teman-teman udah bisa baca. Yang penting itu bacanya itu dilancarin. Baca aja tiap hari, baca dulu. Pokoknya baca dulu. Pertama tuh Dibaca aja gitu ya Sam. baca aja. Mau tahu gak tahu artinya, baca aja. Pokoknya baca dulu. Bacanya lancar. Kalau teman-teman membaca lancar, nanti menghafal kosakatanya juga mudah. Soalnya apa? Teman-teman membaca katanya Korea itu udah lancar. Nah, kalau teman-teman membacanya itu masih terpatah-patah, nah ketika mau hafalan itu juga susah. Jadi teman-teman udah mikir tulisannya, ini bacanya apa, habis itu harus mikir hafalannya gimana, ya susah. Jadi yang artinya, maksudnya arti bahasa Indonesianya apa, jadi mikirnya 2 kali. Nah kalau seperti ini sang damel padero wayo. Nah saya aja sebenarnya belum lancar bacanya. Cuman ya karena terbiasa, makanya teman-teman harus biasain aja. Pikau temune kamye kolyoyo. Nah, nadanya yang susah ya Sam. Nadanya itu memang harus diperhatikan ya. Saya aja juga nggak bisa nadanya. Sang damel badero wayo. Jadi panjanimel manaro samusire kayo. Semudah teman-teman. Angguge galyogo heyo. Angguge galyogo heyo. Udah Korea banget. Udah masuk drakor ini Sam Ren. Enggak, belum. Ada yang mau ditanyakan ya Robin? Sekedar intermezzo Kak. Intermezzo aja ya Kak ya. Kalau nada itu yang lebih susah itu Mandarin. Oh iya. Emang iya Kak? Kalau nada Mandarin memang susah. Antara itu udah beda arti itu. Itu antara 4 sama 10 itu bahasa beda itu ya. Paling susah itu Mandarin ya. Cuma bahasa pekerjaan bisa nih. Mandarin itu memang susah ya. Mandarin enggak paling susah. Nadanya Thailand juga ya Thailand. Itu mah susah juga itu. Aduh. Enggak deh. Pokoknya kita cari yang pasti-pasti aja. Aja udah puyeng. Kalau teman-teman kenapa mau ke Jerman? Enggak, kalau teman-teman udah maksudnya kemampuannya udah di luar batas ya, memperbanyak ilmu sih nggak ada salahnya. Kalau teman-teman dirasa kemampuannya itu ya sedang-sedang saja seperti saya seperti ini, ya cukuplah bahasa Korea. Yang penting tujuannya kita mau pergi ke Korea, ya udah, nanti ketika nanti di sana bisa belajar yang lain ya syukur alhamdulillah. Kenapa Kak Randy lebih pilih Korea? Kan ada Jerman, ada Australia, ada apa lagi tuh? Saya nggak tahu ya, dari dulu itu saya dari tahun sebenarnya pengen berangkat tuh dari tahun 2019. Oh. Jadi sempatnya belajar tuh justru baru tahun kemarin ini. Oh. 2019. Jadi emang udah suka ya Korea? Memang 2019 waktu itu saya cuma ikut pelatihan dari prakerja itu loh. Saya kan dapat prakerja. Terus saya pengen ke Korea kan, pengen belajar bahasa Korea. Makanya saya ikut situ, ikut prakerja itu. Terus sempat mau daftar, cuman saya mikirnya karena nggak tahu ya, terus nggak tahu grup juga tentang belajar bahasa Korea, jadinya saya susah, mau jalan sendiri susah.
nggak ada yang ditanyain, nggak ada yang apa, terus akhirnya ya udahlah. Karena itu saya taruh dulu pengen belajar bahasa Koreanya. Akhirnya waktu habis pulang dari Tangerang pulang ke sini ya belajar bahasa Korea ini. Masya Allah. Semoga tahun depan Amin. Sam Randy lulus. Amin. Amin. Oh, udah. Kita juga bisa ikutan ya. Amin. Nanti semoga teman-teman juga lulus semua. Pokoknya bahasa Korea tuh jangan patah semangat. Semakin kalau udah ke Korea kita boleh kan tetap tanya-tanya Sam? Boleh, nanti pasti saya luangkan waktu kalau teman-teman ada yang ditanyakan apa. Pokoknya di luar jam kerja loh ya. Siap Sam. Ini berarti udah hari ini sampai 40 aja. Ya, teman-teman kayaknya udah pada ngebul ini untuk hafalannya. Tadi udah ketiduran tau Sam ya nak. Udah malam banget soalnya ini ya. nanti saya share di grup nggak apa-apa. Ini ya untuk rumus tata bahasa ini. Jadi teman-teman kan karena ada banyak waktu ya. Hari ini kan masih hari Selasa. Nah, itu silakan sambil dihafalin tata bahasanya. Ini ada banyak beberapa tata bahasa, rumus tata. Ada 8 lembar ya? Ya, 8 lembar sekitar 172-an. 171 lah. Nah, ini tadi ada sipsio sama seo. Sebenarnya ini sama ya, perintah. Silakan atau lah kalimat perintah. Gila banget, banyak banget ya Sam. Harus di luar kepala semua. Sebenarnya ini kebanyakan tuh gabungan ya, kata dasar gitu ya. Kayak juseo. Juseo ini kan dari kata seo itu adalah kalimat perintah. Ju itu adalah dari kata dasarnya juda, memberi. He, a, o, he, nah artinya apa? Di sini bisa diartikan semuanya. Kayak conconhi, haljul, aseo gitu ya. Jadi tolong hati-hati, tolong lakukan dengan hati-hati, pelan-pelan. Nah seperti itu. Nah sebenarnya ini ya ini ya buat nah ini pernah. Dasi mas semhe juseyo. Dasi mas semhe juseyo, jadi bicara lagi, ngomong lagi. Percakapannya udah keren Sam. Lebih. Nah seperti ini iha. Nah ini kurang di bawah. Ini kata bantu aja ya. Iha kurang atau di bawah. Jokita, Jokyopta, Kirohata memutuskan untuk. Ibun ihanen derogamion andeo. Gak ada yang ditanyakan ya Robun ya. Kayaknya udah teman-teman pasti bisa kok. Saya yakin pasti bisa. Membacanya udah pada lancar. Ada yang mana Cilmuni saya ya Robun? Annyeonghaseyo algessemnida. Terima kasih Sam, kamsahamnida. Oke, kalau nggak ada kita akhiri materi hari ini ya. Sebenarnya untuk jamnya itu fleksibel ya saya. Mau berapa jam juga ayo, mau kalau jam siang bisa nggak sih? Tergantung teman-teman bisa nggak yang kerja tuh kalau pagi. Nah kebanyakan tuh saya kira teman-teman tuh yang malam kerja itu pagi pasti nggak kerja ya, atau ada yang kerja? Gimana nih Kak Andi, Kak Hadi, Kak Bagus, Kak Desna? Kak ini kayaknya lagi nggak ada sinyal. Oh gitu, oke. Justru yang kerja itu ini pada malam gitu pada ketiduran kayaknya. Iya ya, biasanya masuk malam ya. Iya kayaknya sih saya pada ketiduran ini. Oke lah, ya udah kalau gitu mari kita akhiri materi hari ini ya. Walaupun dengan menutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jikam kitoro sijakapsita. Kena semnita. Terima kasih ya Robun. Saya akhiri materi hari ini.
Kamsahamnida, Sam. Selamat Annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Selamat malam. Selamat beristirahat.